Ya, selamat Hari Perawat Internasional, khususnya untuk perawat Indonesia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk komitmen patient safety. Dan saya dari sisi hati saya paling dalam mengucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih untuk perawat-perawat Indonesia yang sudah paling banyak mengikuti kegiatan webinar ini. Jadi yang selama ini support saya ya, terutama yang mensupport saya dari segala hal. Berhasilan saya dalam tanda kutip ya, ketahanan saya untuk bisa memberikan webinar ini banyak sekali dibantu oleh para perawat. Thank you, thank you, thank you. Hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang masalah patient safety atau budaya patient safety ya. Nah, yang bahasa Inggrisnya patient safety culture. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan bahwa healthcare is not just complicated, it's very complex. Jadi layanan kesehatan itu bukan hanya rumit tapi sangat-sangat kompleks. Ya, kenapa ini selalu saya ingatkan? Karena konsekuensi dari layanan yang kompleks adalah terjadinya kesalahan. No one should be harmed in Errors. healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. Ya, seperti di launching lah sendiri oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia bahwa setiap menit itu ada 5 pasien meninggal karena layanan kesehatan yang tidak aman. Ini kayaknya nggak mungkin ya, tapi ternyata inilah data yang dirilis oleh WHO di tahun 2023 lalu ya. Kalau dikalkulasi data ini hitungannya itu 2,7 juta kematian setiap tahun, lebih tinggi daripada angka kematian karena TBC yang sekarang ini di Indonesia. Itu sekitar 30 to 40%-nya itu disumbang oleh kematian di Indonesia ya. Ini angka kematian dunia untuk TBC aja sekitar 1,4 juta kematian per tiap tahun. Nah, awalnya tentang keselamatan pasien itu dimulai dari 20 years ago, dari 20 tahun yang lalu ya, ceritanya itu mulai booming lagi gara-gara ada laporan dari dulu Institute of Medicine-nya atau kumpulan dokter-dokter di Amerika. Mereka menerbitkan laporan dengan judul To Err is Human pada tahun 2000. Nah, waktu itu saya mulai belajar patient safety di tahun 2012. Nah, waktu itu memang mengacu pada laporan To Err is Human. Waktu saya mendengar istilah ini, waduh saya terbelalak sekali ya. Baru tahu kalau ternyata iya ya, kita ini bisa saja berbuat salah ya. Tapi maksud dari To Err is Human bukan manusia ini tempatnya salah dan dosa, tapi lebih kepada bahwa nggak ada orang jahat di sistem layanan kesehatan. Yang ada adalah orang baik yang bekerja di sistem yang belum baik. Nah, akibatnya hal tersebut menyebabkan ada 98.000 kematian setiap tahunnya. Yang ternyata ini disinyalir disebabkan oleh kesalahan medis yang sebenarnya dapat dicegah. Jumlah pasien yang meninggal tiap tahun akibat hospital errors. Ini lebih kepada karena waktu itu laporan report itu di rumah sakit ya yang bisa diidentifikasi, yang sebenarnya itu bisa dicegah. Pada tahun 2000, mereka itu supaya membuat petinggi-petinggi kesehatan dunia itu terbelalak, itu menganalogikan 98.000 kematian setiap tahun itu sama dengan 4 pesawat jumbo jet yang jatuh setiap minggu sepanjang tahun. Kenapa dianalogikan dengan pesawat jumbo jet ya? Karena kalau ada satu aja pesawat jumbo jet, pesawat lah, gak usah jumbo jet. Itu kalau ada satu aja pesawat jatuh di satu negara, itu beritanya udah skala besar internasional ya. Dan 1 dari 10 pasien itu mengalami kejadian buruk. Artinya kejadian tidak diharapkan saat menerima perawatan di rumah sakit di negara-negara kaya. Jadi kalau negara-negara kaya itu angkanya 1 dari 10 pasien, sepersepuluhnya ya. Sementara ada 134 juta kejadian buruk perawatan yang tidak aman terjadi di rumah sakit di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, ini yang menyebabkan kematian sekitar 2,6 juta kematian setiap tahun. Nah, jadi setelah 20 tahun berlalu, angkanya bukan tambah turun, tambah naik. Bisa jadi karena banyak yang melaporkan ya. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau WHO itu selalu dianalogikan dengan berapa sih kerugian finansialnya? Itu mencapai 1 triliun hingga 2 triliun US dollar setiap tahunnya.
Nah, kenapa angka yang fantastis tersebut tidak terlalu menarik para dokter, perhatian para dokter dan pemimpin perawatan kesehatan? Ya, kenapa? Buktinya ya sampai sekarang ya untuk komitmen keselamatan pasiennya itu naik turun, naik turun. Nah, jadi kadang pas akreditasi, waduh, langsung deklarasi keselamatan pasien, habis itu kendor lagi dan seterusnya dan terusnya. Jadi angkanya terus saja meroket tinggi ya. Karena akhirnya ada yang menyampaikan bahwa ya sudah karena itu memang dianggap konsekuensi yang tak terelakkan ya. Jadi dia bilang ya udah kesalahan itu memang udah sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dari layanan yang kompleks. Yang mana dalam pelayanan kesehatan modern ini tekanannya besar. Orang kalau ditekan-tekan, ya kalau ditekan enak sih enak ya. Kalau ditekan-tekan itu kan ya rentan juga berbuat kesalahan ya. Kadang kita tidak bisa berpikir jernih ya. Belum lagi harus bergerak cepat untuk menyelamatkan nyawa, mengobati lebih banyak penyakit dan penyakitnya itu waduh semakin tidak terkejar gitu ya. Waktu COVID-19 kemarin waktu terjadi outbreak dan pandemic itu waduh gak terkejar duluan penyakitnya daripada vaksinnya. Bahkan ke depannya itu bakal ada penyakit-penyakit yang sudah lama dulu pernah ada kemudian hilang, muncul lagi atau penyakit-penyakit baru yang betul-betul virus baru atau bakteri baru yang mungkin betul-betul nggak kekejar ya. Bahkan untuk hospital acquired infection ini sekarang juga semakin tinggi dan lebih-lebih juga mikroba-mikroba yang sudah resisten semakin banyak. Nah, sehingga akhirnya kesalahan memang bisa terjadi. Jadi statementnya dalam setiap sistem kesehatan tidak semua perawatan seaman yang diharapkan. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita akui. Jadi makanya perlu komitmen, komitmen untuk belajar, katanya gitu, komitmen untuk peduli, komitmen untuk ya pokoknya harus sesuai prosedur dan segala macam. Karena memang ini loh kenyataannya seperti itu memang nggak bisa. Tapi begitu terjadi kesalahan, kalau kita itu sudah sesuai prosedur ya diibaratkan sudah sesuai regulasi baik itu sampai regulasi internalnya rumah sakit SOP-nya rumah sakit paling nggak sudah memberikan kita proteksi prevensi dan proteksi buat kita dan kalau ada tuntutan hukum kita itu bisa mempertanggungjawabkan. Itu loh makanya sejak 2,5 tahun ini awalnya saya nggak paham, tapi sejak saya menggandeng dokter yang ahli hukum itu semakin saya getol ya ada atau nggak ada yang mendengarkan. Karena ya memang oh ternyata ya memang begitu besar angkanya sementara ini jadi suatu kesalahan yang tidak mungkin dielakkan. Jadi nanti bisa menghampiri siapa saja apalagi semakin ke sini itu saya semakin tahu oh rumah sakit yang itu kena gitu ya. Oh rumah sakit yang itu sebelah kena gitu ya. Oh teman saya sendiri yang saya kenal itu kena gitu loh. Berhadapan dengan potensi litigasi atau proses pengadilan. Yang membuat saya itu 10 tahun yang lalu itu kayaknya jauh gitu ya. Kayak kayaknya nggak usah dipikirin. Tapi semakin saya tahu, semakin ada rumah sakit yang saya kenal, dokter-dokter yang saya kenal, membuat saya semakin komitmen. Komitmen itu beda dengan sekedar tertarik. Komitmen tuh kalau kita nemu kendala, kesulitan, lagi down, kita terus termotivasi, lagi capek, lagi lelah, lagi kesel gitu ya, tetap berusaha untuk lapang dada. Itu bentuk komitmen. Ya memang sulit, makanya ya itu tadi dibilang komitmen to patient safety. Ya, karena angka tersebut itu ternyata lebih menarik perhatian buat para lawyer, para law firm. Ya, jadi mereka itu sekarang itu semakin banyak jumlahnya dan dokter ahli hukum itu bilang sampai ini lagi bergengsi ya, seksi banget hukum kesehatan ini ya. Jadi bahkan semakin ke sini trennya itu bukan hanya semakin banyak tuntutannya, semakin severe. Semakin severe itu kasus-kasusnya itu semakin parah-parah, korban-korban itu semakin parah. Semakin parah itu HAM-nya itu semakin parah itu semakin banyak. Dan settlement-nya jadi ada bayar kompensasi, ganti rugi dan segala macam semakin tinggi dan semakin mahal. Yang akhirnya saya menyimpulkan kayaknya nggak akan ada upaya perbaikan kalau ujung-ujungnya itu cuma mengkriminalisasi, menghukum sampai ada jurnal-jurnal yang sekarang itu udah mulai nggak bisa kalau kayak gini diteruskan. Ini nggak akan membagusi layanan kesehatan gitu ya, tanpa diimbangi adanya edukasi, kemudian kewaspadaan, awareness terhadap ya ini layanan kesehatan yang berkomitmen terhadap keselamatan pasien.
Berapapun angkanya, yang jelas kita sudah berjanji, terutama dokter ya. Saya mohon maaf kalau kurang paham kalau perawat, tapi saya yakin sama lah, bidan juga sama. Kita itu bapak kedokteran dunia namanya Hippocrates, yang ini oath-nya itu sumpah dokter juga mengacu pada Oath of Hippocrates ini bilang primum non nocere, first do no harm. Jangan ngasih luka, cedera ya secara sengaja. I will abstain. Jadi saya abstain dari untuk memberikan cedera ya, terutama kalau saya sengaja itu kepada pasien dan keluarganya. Yang dimaksud dengan cedera ini bagusnya juga kita memperluas bahwa bukan hanya sekedar badannya yang kita cederai ya, tapi juga apa namanya batinnya. Makanya kita bilang bukan hanya tentang patient health, tapi patient well-being-nya sekarang sudah bukan tentang kesehatan pasien dan keluarganya, tapi juga kesejahteraan pasien dan keluarganya. Apalagi sekarang ini kesehatan mental itu udah lebih menjadi perhatian dan harus diprioritaskan juga ya.